Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita melanjutkan pembahasan dan perenungan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan firman, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada pasal yang pertama, Rasul Paulus sudah memberikan kepada kita pengertian yang mendasar mengenai siapa kita, identitas kita sebagai jemaat Allah. Dan kita juga bersyukur atas apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa fokus dari kehidupan kita ialah salib Kristus. Dan Kristus itu ialah kekuatan dan hikmat Allah yang menyatakan kuasanya, otoritasnya, serta kasih kebenarannya yang nyata di dalam sejarah umat manusia. Di dalam ayat yang ke-6 ini, kita dapat menelusuri lebih mendalam lagi mengenai pengertian hikmat Allah tersebut. Di dalam ayat 6, sebuah ayat yang sangat menantang sekaligus menyinggung, sekaligus menempelak mereka yang mengingini suatu hikmat seperti yang dunia tawarkan, yang diajarkan atau dijadikan gaya hidup dari orang-orang dunia, yang dicari-cari oleh orang-orang berdosa, orang-orang terpelajar, orang-orang rohaniawan, para agamawan, dan para pengikut, para filsuf, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemanusiaan di bumi ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kami juga memberitakan hikmat, tapi hikmat yang diberitakan bukan dari dunia ini, bukan dari para penguasa-penguasa dunia, bukan dari orang-orang terpandang, dari orang-orang yang mempunyai otoritas mengatur seolah-olah kehidupan ini mereka miliki. Tidak dari dunia ini. Hikmat yang bukan dari manusia berdosa. Hikmat bukan dari orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kami, ini bukan hanya Rasul Paulus saja, tetapi seluruh orang percaya, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh orang-orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad, di setiap tempat, memberitakan hikmat kepada mereka yang mengatakan diri matang. Matang berarti seolah-olah mereka itu sudah pada level kebijakan yang tertinggi, sudah pada kondisi spiritual yang tertinggi, yang sudah seharusnya menghasilkan sesuatu yang berdampak pada peradaban manusia. Ini adalah sindiran. Mengapa? Kalau sesungguhnya mereka sudah matang, sudah sampai pada level kebijakan yang tertinggi, pada level mereka memiliki spiritualitas yang tertinggi, kenyataannya mereka masih melakukan tindakan kejahatan, menyalibkan Yesus Kristus, melakukan ketidakadilan, dan melakukan hal-hal yang buruk, bahkan kebajikan-kebajikan yang harusnya diraih dan dicapai tidak dilakukan. Ini adalah suatu sindiran yang mendasar, bahwa mereka yang merasa diri matang sesungguhnya tidak matang.
Sesungguhnya seperti anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Mereka memainkan peran sebagai penguasa, sebagai orang bijak, seorang rohaniawan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam dunia, khususnya bagi umat manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang matang. Kami memberitakan itu, mengomunikasikannya dan menjelaskannya sekonkret mungkin, dan betul-betul dapat dilihat, didengar, diketahui, dan dialami. Adanya perubahan ajaib terjadi pada setiap orang yang memiliki suatu keyakinan yang mendasar di dalam dan melalui Yesus Kristus berdasarkan anugerah dari Allah Bapa dan kekuatan Roh Kudus. Hikmat itu tentunya bukan dari dunia ini. Dunia dengan segala hawa nafsunya akan lenyap, hilang, dan tersingkirkan. Keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging, semua cepat atau lambat akan habis, lenyap, dan tidak akan mengubah apa yang terjadi di dalam dunia ini. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bukan dari dunia yang fana dan yang akan menuju kepada kebinasaan, dan bukan dari orang-orang yang merasa diri penguasa dunia ini, penguasa politik, penguasa sosial, penguasa ekonomi, penguasa militer, penguasa agama. Bukan dari sana hikmat itu. Karena apa? Pertama, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa dan tidak berbuat dosa. Jadi setiap orang, entah penguasa politik, sosial, ekonomi, hukum, militer, dan segala sesuatu, sebut saja penguasa-penguasa itu, mereka juga orang berdosa yang membutuhkan hikmat yang dari Allah, bukan hikmat dari manusia. Hikmat dari manusia hanya pada tataran menahan keberdosaan, tetapi tidak pernah mengubah status bahwa kita sudah berdosa dan sudah berada di dalam penghukuman karena kejahatan kita. Kita bisa berdialog dan berdiskusi, bahkan mengajarkan berbagai filsafat moral, filsafat kebajikan, filsafat kebahagiaan, filsafat kesenangan. Kita bisa mempraktekkan ritual-ritual keagamaan setiap hari dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan yang berlaku. Kita bisa saja mengandalkan kekuatan militer, fisik, dan tubuh kita. Tetapi semuanya itu tidak mengubah fakta bahwa kita orang berdosa, bahwa kita menuju kepada kebinasaan karena kejahatan kita. Sekalipun memang pada momen-momen seperti itu, ada anugerah Tuhan secara umum untuk dapat dimanfaatkan agar kita bisa menjalani kehidupan di bumi yang sekarang ini. Namun, sekali lagi, fakta keberdosaan kita tidak akan dapat diselesaikan dengan hanya kita berfilsafat, kita beragama, kita berteologi, kita memiliki posisi dan jabatan. Tidak akan pernah dapat diselesaikan. Kecuali hikmat itu datangnya dari Allah. Dan hikmat yang datangnya dari Allah itu ada di dalam dan melalui Yesus Kristus yang disalibkan itu. Yang menyatakan pengampunan, pelepasan, dan hidup yang baru di dalam kasih yang diwujudkannya dengan penyerahan nyawanya untuk menggantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang menerima keselamatan berdasarkan anugerahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Paulus mengatakan hikmat yang dia beritakan itu hikmat yang mengubah kehidupan, memberikan pengharapan, dan menyatakan keyakinan yang teguh akan hidup yang baru, bukan hanya di sini, tapi juga nanti di sana. Bukan hanya di bumi ini, tapi juga di bumi yang akan datang. Bukan hanya perjuangan di saat ini, tapi juga hidup sukacita di sana dan damai sejahtera. Apa yang ditawarkan orang-orang dunia, hikmat-hikmat dunia, mereka semua tawaran itu akan ditiadakan, akan dilenyapkan, akan dinihilkan.
Bayangkan saja sampai saat ini, kita bisa melihat realitanya. Penderitaan, kemiskinan, penyakit, kesusahan hidup, perang, kebencian, kedengkian, dan pemuas hawa nafsu itu betul-betul terlihat dengan terang benderang di hadapan kita. Di mana orang-orang berhikmat kalau benar-benar ada? Dan di mana para teolog, para rohaniawan, orang-orang cerdas yang katanya mampu mengubah wajah dunia ini? Tidak ada. Semua yang ada karena kekuatan sendiri, kemampuan pengetahuan sendiri akan hilang lenyap dan tak berdaya oleh karena kekuatan dosa yang merusak dan menghancurkan, dan kekuatan setan yang menghancurkan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Paulus mengatakan di ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Tersembunyi dan rahasia. Artinya hikmat itu ada, sudah dinyatakan, tetapi tidak bisa diketahui oleh semua orang dan tidak dibagikan kepada semua orang. Hikmat itu tidak diketahui semua orang dan tidak dibagikan kepada semua orang karena hanya mereka yang diperkenan Allah, yang dikaruniakan hikmat, yang dapat menerima, mengalami, dan menikmati rahasia hikmat itu untuk hidup di sini dan nanti, untuk berkarya berkualitas di sini dan nanti, untuk berjuang di sini dan nanti. Hikmat itu, karunia itu, rahasia itu ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang bisa memahami itu? Hanya mereka yang dikaruniai. Kalau kita tidak dikaruniai, sepintar sehebat apapun kita, bahkan sepiawai apapun kita membaca teks ini, menafsirkannya, dan bahkan menjelaskannya, kalau tidak Roh Kudus memberikan pencerahan pemikiran dalam diri kita, penerangan di dalam segala apa yang kita pikirkan, dan karunia itu tidak turun dari Allah, maka semuanya itu hanya berhenti pada tataran kognitif, tidak masuk ke dalam hati sebagai patos di dalam hidup kita, dan tidak menjadi karakter saleh di dalam setiap perbuatan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, rahasia ini bukan rahasia manusia, tapi rahasia Allah. Rahasia itu di mana mulainya? Yaitu yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah. Telah disediakan Allah sebelum segala sesuatu ada diciptakan. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Tapi sebelum segala sesuatu ada dan ada sampai sekarang dan nantinya, segala sesuatu itu belum terjadi dengan firman-Nya terjadi, Allah telah menyatakan dan menetapkan rahasia itu di dalam dirinya. Ini hal penting. Rahasia itu sudah ada dan rahasia itu luar biasa. Paulus menempelak orang-orang yang merasa diri matang, yang merasa diri penguasa, pemilik kekuatan dan kebijakan, itu ternyata bagi kita, kata Paulus, rahasia itu disiapkan, dikaruniakan, dinyatakan Tuhan bagi kemuliaan kita, bagi kemuliaan jemaat Allah. Bukankah kita tahu kemuliaan itu bukan hanya berbicara kegembiraan dan sukacita dan damai. Kemuliaan itu berbicara tentang suatu status yang sangat tinggi yang diharap-harap oleh setiap orang. Dan kemuliaan itu rahasianya di dalam kekekalan dikaruniakan hanya kepada tiap-tiap orang yang diperkenan oleh Allah, yang menerima penebusan Kristus, dan yang diberikan kepada kita, diterapkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, rahasia itu tidak diberikan untuk semua orang, rahasia itu tidak diberitahu kepada semua orang. Semua orang hanya mengerti tentang cerita tentang adanya Juru Selamat. Cerita tentang Yesus Kristus yang dari Nazaret itu mati di atas kayu salib,
bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan diri pada manusia selama kurun waktu 40 tahun, 40 hari, dan ia menyatakan kemuliaannya nanti. Bisa diajarkan, tetapi rahasia itu akan menerap di dalam hati kita, akan terukir di hati kita oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, kalau mereka mengenal, bedakan antara tahu dan mengenal, Bapak Ibu. Tahu, seperti yang saya katakan, itu bisa dipelajari, bisa dari pengamatan, bisa dari observasi, bisa dari interview, bisa dari wawancara, diskusi, bisa dari beragam pengetahuan yang tersedia. Itu bisa. Itu namanya tahu. Tahu belum tentu mengubah karakter hidup, belum tentu memberikan dampak kepada kehidupan. Itu tahu. Dan banyak sekarang, apalagi di zaman digital, kita bisa cari tahu apa yang kita mau perlu tahu. Beda dengan dulu. Tetapi mengenal itu adalah suatu relasi, suatu hubungan. Bukan hanya tahu, tapi dekat, intim. Satu, itu yang terjadi. Dan mereka yang menyalibkan Tuhan yang mulia ini, mereka tidak mengenal. Mereka hanya tahu kedatangan Mesias akan berlangsung. Mereka hanya tahu menyelidiki kitab suci. Mereka hanya tahu untuk berdialog, berdiskusi, dan mencapai sesuatu yang mereka harapkan. Mereka hanya tahu. Tapi mereka tidak mungkin mengenal. Kalau bukan dikaruniai oleh Allah pengenalan itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara bersyukur kalau kita dapat mengenalnya karena Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan kita bersyukur dengan pengenalan itu kita memiliki keyakinan yang teguh, yang mantap, yang tak tergoncangkan, menjalani hidup di bumi yang fana ini dengan penuh pengharapan dan sukacita. Rasul Paulus memberikan suatu istilah yang sangat sensitif, tetapi sekaligus sangat tepat untuk menggambarkan keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Ia menuliskan mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia kalau mereka mengenali. Tuhan yang mulia disalibkan. Istilah yang digunakan, status yang dilekatkan pada Yesus yang tersalib itu Tuhan, yang berotoritas, yang memiliki kedaulatan, yang memiliki kekuasaan, itu Tuhan. Kurios, my Lord, Adonai, Yahweh. Ini dilekatkan pada diri Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus anak Allah yang setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang esa, dan Tuhan yang mulia itu inkarnasi menjadi manusia, manusia yang mulia itu dalam natur keilahian dan kemanusiaan pada diri pribadi Yesus, pada dirinya pribadi itu disalibkan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana mungkin kita mengerti sedalam-dalamnya tentang pribadi yang kedua disalibkan dan berada pada posisi di atas kayu salib, mengalami kematian. Secara keilahian, tidak akan mungkin terjadi keterpisahan, tapi bisa terjadi pada momen ia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, tapi pada sisi kemanusiaan yang menanggung dosa, ia sendiri telah menyatakan kasihnya dan meminum cawan murka Allah, dan ada keterpisahan. Dan itulah konsep kematian, keterpisahan. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan mereka menyalibkan Tuhan yang mulia, Tuhan bagaimana mungkin mengalami kematian? Ini hikmat rahasia yang tidak bisa dimengerti hanya pada tataran pemikiran manusia, tataran rasionalitas manusia. Tentunya ini melampaui itu. Bisa diterima secara logis, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan Tuhan yang mulia yang disalibkan itu, tetapi hanya mungkin dimengerti sedalam-dalamnya dengan iman oleh karena Roh Kudus yang memberi pencerahan, oleh karena Allah yang memberi anugerah.
sekali lagi, ini hal yang sangat sensitif dan sekaligus hal yang sangat penting. Jadi pribadi Yesus Kristus, anak Allah itu disalibkan. Berarti saat yang sama, ia mengalami suatu kehidupan yang betul-betul menyatakan kasih kebenarannya di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Nyawanya dipersembahkan dalam keadaannya sebagai manusia, dan ia rela berteriak dan memanggil Eloi, Eloi, lama sabachthani. Salib Kristus itu beda dengan salib penjahat kanan dan salib penjahat kiri. Beda dengan salib yang dialami Petrus atau salib yang dialami oleh siapapun. Ini hanya satu dan satu-satunya dan tidak mungkin pernah terjadi lagi, yaitu salib Yesus Kristus, Tuhan yang mulia. Suatu istilah yang tidak mudah dimengerti Bapak Ibu. Tuhan yang mulia disalibkan. Mari kita lanjutkan. Mengapa kita bisa memahami itu dengan keutuhannya? Mari kita baca ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita memiliki pengamatan indrawi, observasi. Lalu dengan itu kita tetap secara aktif pada saat kita pengamatan, kita menggunakan akal, ada pengalaman empiris kita. Dan saat yang sama kita lihat ada kesatuan antara yang fisik dengan yang rohani. Mata dan telinga itu fisik, fungsinya, dan hati berpikir, merenung, merefleksikan itu rohani. Ada kesatuan pada diri manusia secara utuh untuk mengamat-amati, memberikan refleksi, memberikan respon terhadap apa yang terjadi pada peristiwa Tuhan yang mulia disalib. Dengan pengamatan-pengamatan kita bisa mengatakan dengan sederhana, bagaimana mungkin kok orang itu percaya kepada Tuhan yang disalibkan? Tuhan kok disalibkan? Tuhan kok bisa mengalami kematian? Benar, pengamatan itu pada sisi kemanusiaan dianggap benar. Tapi pengamatan itu berhenti pada pengamatan itu. Dan pemikiran manusia. Tetapi Rasul Paulus memberikan suatu pengertian yang mendalam. Ia mengutip dua bagian penting ini, khususnya di dalam ayat 9 ini, ia mengutip dari ayat berapa? Dari Yesaya 64 ayat 4. Mari kita baca. Yesaya 64 ayat yang keempat. Supaya kita bisa memahaminya. Setidak-tidaknya menyadari apa yang Rasul Paulus katakan itu bukan kata-kata kosong dan hampa. Di Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Ya, seorang Allah yang bertindak, hanya Engkau yang berbuat demikian. Luar biasa. Paulus seorang ahli Taurat, seorang yang mengerti dan memahami ayat-ayat di dalam kitab-kitab Musa, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nabi-nabi, kitab-kitab Mazmur dan puisi. Paulus mengutip ayat ini dan meletakkannya, dikaitkannya kepada Kristus, Tuhan yang mulia yang disalibkan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak timbul di dalam hati, semua telah disediakan Allah. Siapa yang disediakan Allah di dalam kekekalan? Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditetapkan untuk kemuliaan kita di dalam kekekalan, dan kita saat ini mengetahui dari firman Tuhan, dan orang-orang yang pada zaman Yesus hadir itu diberikan pencerahan, khususnya murid-muridnya, dan juga orang-orang yang percaya kepadanya sepanjang zaman. Begitu juga orang-orang yang di masa lalu menanti-nantikan apa yang dinyatakan Tuhan itu, dan berpusat pada Tuhan yang mulia yang disalibkan. Di pihak lain, kita bisa melihat bagian ini dari persepsi eskatologis, bahwa ini berbicara juga tentang janji Tuhan. Jadi kalau kita bicara janji Tuhan, itu seibarat kita melihat dua gunung yang berdekatan, lalu kita memandang dari jarak jauh seolah-olah hanya satu janji di sana, tetapi sebenarnya di sana ada janji yang kekinian, sekaligus janji yang akan datang, yang bersifat eskatologis.
ayatnya sama, tetapi itu mencakup keseluruhan daripada sejarah dan tatanan yang Tuhan nyatakan. Di sini dikatakan apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak di dalam hati, semuanya itu akan disediakan Tuhan. Janji. Janji itu berarti sudah ada di dalam kekekalan. Janji itu adalah rahasia yang dikaruniakan kepada kita. Janji itu adalah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita adalah janji-janjinya. Dan janjinya apa? Bukan apa yang kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu. Kemajuan teknologi, sampai nanti ada namanya metaverse, sampai ada tingkat tertinggi teknologi digital dan apapun itu pencapaian manusia. Itu belum apa-apa, belum seperti yang Tuhan akan sediakan nanti di langit dan bumi yang baru. Sekali lagi, semua pencapaian pengetahuan teknologi yang sedang dan akan dialami manusia, semua upaya-upaya baik yang akan dijalani dan diterima manusia sepanjang sejarah bumi ini, itu belum apa-apa dibandingkan yang disediakan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Dan janji itu hanya dikaruniakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Kristus, Tuhan yang mulia yang disalibkan. Mengapa demikian? Karena memang, sekali lagi, tidak ada yang dapat mengubah status kita sebagai orang berdosa dan dalam penghukuman, kecuali di dalam Kristus yang telah mati menebus dosa kesalahan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah, pertama, tetap belajar dalam segala hal. Tambah-tambahkanlah ya Tuhan hikmat pengetahuan dan perkembangan teknologi sedemikian rupa. Kita harus ikut serta berpartisipasi, kreatif, inovatif, menciptakan kebudayaan yang terbaik, terindah bagi kemuliaan Tuhan selama di bumi ini, sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Kita harus proaktif. Proaktif yang kedua adalah kita perlu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita agen transformasi dan kita memperbaharui wajah dunia dengan salib Kristus. Penderitaan, kesulitan akan kita alami, tetapi kita akan maju dan berjuang untuk memperbaharui wajah bumi yang sudah makin rusak karena kejahatan manusia. Yang ketiga, kita tidak berhenti hanya sampai di sini, di bumi ini, di zaman ini. Kita memandang ke depan, kepada Allah, kepada kota yang suci, kota Yerusalem yang turun dari surga, di langit dan bumi yang baru. Kita melihat di sana. Di sanalah sesungguhnya yang terindah, yang teratur, yang mulia, yang sempurna, yang disiapkan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kita bisa mencapai sana? Tentu di dalam Kristus. Dan apakah kita selama penantian di bumi ini santai-santai saja? Tidak. Sekali lagi kembali kepada poin yang pertama. Belajar, tambahkan pengetahuan, kembangkan teknologi. Dan yang kedua, ikut berpartisipasi mengubah wajah bumi. Dan yang ketiga tentunya terus memberitakan Injil Kristus sampai ia datang kedua kali. Kiranya renungan singkat ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk meningkatkan kualitas akademis, kualitas karakter, dan kualitas pelayanan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.